Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama ketemu lagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Auliana Kusudiani, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke teman-teman, adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas yang sangat penting sekali. Jadi saya minta kepada teman-teman untuk subscribe, like, and comment. Jangan lupa teman-teman. Nah, materi yang aku bawa ini adalah aksiologi, ilmu pengetahuan dan manfaatnya. Silakan nonton. Ciao. Halo, ya kita langsung aja ya guys ya kepada materi yang akan saya sampaikan, ilmu sih lebih tepatnya. Selalu pada. Nah, ini dia, judulnya adalah aksiologi, ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi manusia. Lanjut. Nah, ini langsung dibacain aja ya. Jadi pendidikan itu sebagai ilmu pengetahuan merupakan tolak ukur bagi suatu bangsa dalam menentukan kemajuan bangsanya. Perkembangan ilmu pengetahuan mau tidak mau akan dibarengi dengan perkembangan bidang filsafat, karena keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan filsafat akan menjadi sarana pengontrol aksiologi nilai ilmiah yang akan mengantarkan pada peradaban manusia yang sama berharganya. Lanjut, filsafat adalah sejenis kegiatan manusia yang menggunakan akal budi untuk memahami secara mendalam dan menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan transendensi, humanisme, dan lingkungan manusia guna memperoleh pengetahuan tentang bagaimana mewujudkan hakikat filsafat melalui akal budi manusia. Filsafat bukan sekedar rangkaian proses berpikir, tetapi yang terpenting adalah berpikir secara mendalam melalui penggambaran ciri-ciri berpikir radikal, universalitas, konseptualitas, koherensi, dan konsistensi, sistematis kelengkapan, kebebasan, dan tanggung jawab. Kegiatan filsafat melibatkan seluruh pemikiran manusia, konsisten dan bertanggung jawab. Dalam aktivitas nalar, para filsuf berusaha mengungkapkan realistis. Kegiatan menggunakan realistis ini membutuhkan bahasa sebagai alat untuk memahami realitas. Lanjut nih, manusia sebagai makhluk Tuhan yang diberikan potensi akal untuk digunakan berpikir serta berproses belajar berangkat dari sebuah pengalaman yang dimilikinya. Di saat manusia memikirkan tentang eksistensinya terkait dari mana manusia ada, bagaimana manusia itu ada, serta untuk apa manusia ada gitu, dan kemana setelah manusia tidak ada gitu. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan inilah membutuhkan sebuah perenungan serta pemikiran secara mendalam. Dari jawabnya itulah membutuhkan pemikiran filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang bersifat eksistensial yang mempunyai arti sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, karena dapat dianggap sebagai motor penggerak dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu akan menjadi seseorang bisa lebih arif, lebih bijaksana dalam menghadapi setiap persoalan terjadi. Lanjut. Nah, tadi kita sudah menjelaskan, saya pribadi sudah menjelaskan mengenai apa itu filsafat. Filsafat itu kan bukan berarti ilmu berpikir saja, tetapi segala sesuatu hal yang diketahui oleh manusia. Nah, dalam ilmu filsafat itu pasti kan banyak tuh anak-anaknya atau bahasan jenis-jenisnya. Nah, tapi emang sebenarnya semua ilmu itu masuk dalam ilmu filsafat. Nah, salah satunya itu adalah aksiologi. Nah, di sini lanjut ya, menjelaskan apa itu aksiologi. Nah, pengertiannya secara etimologi ya. Kata aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu axios yang berarti layak atau pantas, dan logos yang berarti ilmu atau studi mengenai. Nah, pengertian aksiologi secara istilah adalah merupakan studi yang berkaitan dengan teori tentang nilai atau studi segala sesuatu yang dapat bernilai atau memberikan manfaat. Nah, jadi yang dimaksud dengan aksiologi ini adalah suatu tindakan manusia yang bermanfaat gitu. Jadi semisalnya kita contoh kita tuh mau melakukan sebuah tindakan, mau belajar gitu ya guys, misalnya ini mau belajar. Nah, kenapa belajar itu bisa disebut sebagai
aksiologis. Mengapa? Karena memiliki nilai dan memberikan manfaat gitu. Nah, aksiologi itu terbagi menjadi dua, ada etika dan estetika. Estetika itu secara umum merupakan teori mengenai tingkah laku atau tindak tanduk perbuatan manusia yang dipandang dari aspek nilai baik dan buruk yang dapat ditentukan oleh akal. Nah, yang kedua itu estetika, adalah ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk serta bagaimana dapat merasakannya. Jadi kalau etika itu adalah segala hal, sifat, perlakuan kita gitu kan. Misal kita terhadap diri kita terhadap orang lain, kita terhadap alam, kita terhadap Allah gitu. Misal kalau misalnya kita beretika kepada sesama manusia, misal ada orang lewat kita sapa, atau kalau ada yang lebih tua kita salaman gitu, silaturahmi, untuk menjaga silaturahmi. Nah, kalau estetika ini lebih ke ilmunya, misalnya bagaimana bumi itu terbentuk, kayak gitu. Lanjut. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian secara umum apa itu etika. Nah, di sini ada klasifikasi etika secara garis besar gitu ya. Mungkin biar teman-teman itu lebih paham gitu bagaimana jenis-jenisnya. Pertama itu ada etika deskriptif, mengurangi dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif yang digolongkan dalam bidang ilmu pengetahuan empiris dan berkaitan dengan sosiologi. Jadi etika deskriptif ini berdasarkan pengalaman teman-teman, jadi kita rasakan gitu. Yang kedua, etika normatif, memberikan petunjuk atau penuntun dalam mengambil keputusan yang menyangkut baik dan buruk atau benar dan salah. Ya gitu, kembali lagi, kita manusia itu mengetahui mana yang benar mana yang salah gitu. Yang kedua, metaetika, merupakan studi terhadap disiplin etika yang menyelidiki makna istilah-istilah normatif yang diungkapkan lewat pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Contoh, ketika ada guru di dalam kelas, jika kita menggunakan etika kita, maka kita harus bersalaman sama guru itu. Kita harus bersalaman, kita harus sopan, santun sama guru itu. Itu termasuk dalam metaetika, menjaga etika. Lanjut. Dalam wacana aksiologi terdapat 3 macam teori mengenai nilai. Teori yang pertama itu adalah teori objektivitas nilai. Nilai dapat secara konsisten didukung oleh argumentasi yang cermat dan rasional karena merupakan yang terbaik. Nilai norma dan cita-cita adalah elemen yang ada di dalam objek atau dalam realitas objektif atau diberikan kepada objek melalui daya tarik. Yang kedua, teori subjektif nilai, yaitu pandangan bahwa nilai-nilai seperti kebaikan, kebenaran, keindahan tidak dapat di dalam dunia real objektif, tetapi merupakan perasaan-perasaan, sikap-sikap pribadi dan merupakan penafsiran atas kenyataan. Yang terakhir, ada relativisme nilai. Menurut teori ini bahwa setiap individu atau subjek menentukan nilai-nilai sendiri. Dengan alasan inilah sebagian filsuf menyatakan dengan tegas bahwa nilai adalah esensi non-temporal dan hierarkis sifatnya gitu. Jadi kita tidak bisa mengejudge orang dengan satu pihak, misal dia itu orangnya kayak gitu, kita nggak bisa gitu kayak ngejudge mereka bilang kamu males gitu, nggak bisa, karena mungkin suatu kemungkinan dia males pada satu saja gitu, tapi karena Anda itu nggak selalu sama dia, jadi Anda tidak bisa mengejudge dia dengan sebuah perkataan tidak baik. Maksudnya ya hal-hal yang sebenarnya Anda tuh nggak tahu semuanya gitu. Lanjut ya. Nah, setelah yang saya jelaskan ya teman-teman semuanya, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu kan, kita tuh gimana cara mengetahuinya Uli gitu. Ya, saya mah tenang aja, saya kasih tahu. Nih, untuk mengetahui nilai Harkaki scalar menyuguhkan 5 kriteria. Jadi ada 5 cara nih biar kita tahu bagaimana etika seseorang gitu. Setidaknya kita punya gambaran gitu. Yang pertama, makin lama sebuah nilai bertahan, makin tinggi kedudukannya gitu. Yang kedua, nilai makin tinggi, makin ia mendasari nilai-nilai lain dan sendiri tidak berdasarkan nilai lain. Yang ketiga, makin relatif sebuah, makin rendah kedudukannya, makin mutlak, makin tinggi gitu. Jadi kita bisa melihat nilai seorang itu dari sebuah materi. Tapi
sekali lagi dan terpaku sama nilai. Ya, jadi kita nggak bisa terpaku sama nilai kalau misalnya berarti dia orang hebat, atau mungkin karena dia itu seorang presma atau seorang ketua HMJ atau seperti apa, berarti dia berbudi pekerti yang baik. Tapi esensi itu menjadikan mereka harus baik gitu, karena mereka sudah mendapatkan sebuah kedudukan yang baik. Nah, lanjut, semakin nilai tinggi makanya tidak dapat dan tidak perlu dibagi kalau disampaikan kepada orang lain gitu. Maksudnya gini loh teman-teman, semakin dia itu memiliki kedudukan yang tinggi, maka dia semakin banyak yang mengenal dia gitu. Dan dia itu pasti banyak yang berpendapat mengenai dia. Pasti bakal banyak yang menyampaikan bagaimana dia gitu loh, karena dia sudah menjadi subjek yang dikenal. Nah, makin dalam kepuasan yang terakhir, makin dalam kepuasan yang dihasilkan oleh sebuah nilai, makin tinggi kedudukannya. Semisal kita adalah subjek yang memiliki atau suatu orang, saya dah langsung jauh-jauh. Misalnya saya ini adalah salah satu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sebuah komunitas atau sebuah organisasi, maka saya akan dipandang dong. Kalau saya baik, maka pandangannya akan menjadi baik kepada saya gitu. Lanjut. Nah, tadi kan di awal udah gue bilang kan, ya udah Uli bilang nih, kalau ilmu pengetahuan itu adalah suatu hal yang penting dan mendasar bagi filsafat. Jadi kita bakal bahas dulu nih apa itu ilmu pengetahuan begitu. Jadi pengertian ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab yaitu jamaknya ulum, yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, adapun pengertian pengetahuan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah tahu atau hal yang mengetahui sesuatu, segala apa yang diketahui, kepandaian atau segala yang diketahui atau akan diketahui berkenaan dengan suatu hal. Jadi ilmu itu adalah suatu objeknya. Kalau kita mau mencari ilmu, kita harus tahu objek yang mau kita cari ilmunya apa. Ilmu merupakan hasil ciptaan seseorang yang dikomunikasikan dan dikembangkan secara terbuka oleh masyarakat. Jika seandainya hasil cipta tersebut memenuhi kriteria-kriteria keilmuan, maka akan dianggap sebagai bagian dari kodifikasi ilmu yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sampai sini mungkin teman-teman paham ya. Jadi ilmu itu nggak langsung ada jreng gitu. Maksudnya kayak ada gitu, pasti enggak. Karena ilmu, kembali ke filsafat itu, ilmu filsafat kan kita adalah ilmu berpikir. Nah, di sini pasti yang berpikir adalah suatu subjek, yaitu subjeknya adalah kita manusia. Nah, kita berpikir mengenai misal bagaimana cara memakai handphone. Itu kita nggak mungkin kan, maksudnya kalau misalnya kita nggak bakal tahu kalau misalnya ilmu itu nggak ada yang menyebarkan gitu, nggak ada yang menciptakan. Lanjut, kalau menurut si Archie Jembahan, pengetahuan yang dapat disepakati sehingga menjadi suatu ilmu dapat diuji dengan 6 komponen atau disebut dengan six kind of science yang meliputi problem, attitude, method, activity, conscious, dan effect. Nah, pengetahuan yang telah berkembang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menjadi ilmu, sedangkan ilmu terkandung pengetahuan yang pasti, sistematik, metodik, ilmiah, dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi yang bersifat natural yang diperoleh melalui metode-metode ilmiah. Pengetahuan yang sesungguhnya hanyalah merupakan produk atau hasil dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Jadi gini loh, ilmu itu ada banyak banget. Tapi ilmu yang selalu diyakinkan di sekolah-sekolah misalnya, kita nggak bakal mungkin kayak asal ngomong. Kita itu punya pedoman gitu teman-teman. Kalau misalnya kita pengen diakuin ilmunya itu, maka kita harus melakukan sebuah bahasanya tuh penelitian gitu, biar disepakati. Lanjut ya. Ilmu merupakan salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diuji kebenarannya, serta harus diupayakan melalui aktivitas manusia. Ilmu tidak cukup hanya dengan menetapkan fenomena-fenomena saja, melainkan berupaya mencari hubungan sebab akibat dari fenomena-fenomena yang terjadi. Ilmu ditemukan secara individual atau perseorangan, namun dimanfaatkan secara sosial serta merupakan pengetahuan umum di mana teori ilmiahnya ditemukan secara individual, dikaji, diulangi, dan dimanfaatkan secara bersama-sama.
Ilmu pada hakikatnya berasal dari pengetahuan, namun sudah disusun secara sistematik dan diuji kebenarannya menurut metode ilmiah dan dinyatakan valid atau sahih. Benar aus guys, sumpah. Lanjut ya. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui namun belum disusun secara sistematik, belum diuji kebenarannya menurut metode ilmiah, serta belum dinyatakan valid atau sahih. Paham nggak? Paham lah ya. Intinya ilmu itu pasti sudah dikaji, pasti sudah diulangi, sudah diteliti gitu teman-teman, sehingga dikatakan itu adalah sebuah ilmu, ada pedomannya. Jadi ilmu itu pastinya bakal dites dulu teman-teman. Kayak kalau kita mau kerja, kita dites dulu bener gak ini kemampuan kita gitu. Kalau pengetahuan itu adalah sekedar yang diketahui, maksudnya sekedar pengetahuan aja gitu loh, tanpa ada susunan sistematisnya, tanpa ada pedomannya. Jadi kalau misalnya kita cuma mendapatkan sesuatu tanpa ada pedomannya, itu disebut pengetahuan. Kalau menurut si A, B, C menjelaskan terkait ciri-ciri ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah, yaitu nih, dengerin biar kalian tahu nih. Nah, ciri-cirinya capek loh sumpah. Semua gak capek apa ngeliatin gua mulu? Udah gak apa? Lanjut. Memiliki objek yang jelas berupa fenomena atau alam ataupun sosial. Yang kedua, menggunakan metode yang jelas berupa observasi. Nah, ini maksud saya nih, teliti. Maksudnya diteliti sama kita. Yang ketiga, telah disusun secara sistematis. Nah, ini adalah tahap pemberkasan. Atau misalnya kita buat makalah, artikel terjurnal. Jadi jelas gitu loh. Kita nggak asal ngejepros gitu. Kalau misalnya ini ilmu, kagak bisa. Lanjut, rasional, yakni mengandung premis, postulas, preposisi yang masuk akal. Jadi kalau misalnya kita mau cari ilmu itu, kita pastinya kan dikaji. Jadi kalau kita itu ingin mencari sebuah referensi ilmu gitu ya, meyakinkan, misal kenapa bumi itu bulat, terus kata lu ngomong bumi itu bundar anjir gitu, bisa bumi itu datar, emang lu tau dari mana kalau bisa bumi itu bulat gitu kan. Karena tapi nyatanya kan sekarang kita udah tahu ya kalau misalnya bumi itu bulat. Ya berarti kita harus meyakini karena itu sudah ada laporannya atau sudah ada pedoman gitu. Kalau misalnya lu ngomong bumi itu datar tanpa ada sebuah bukti, itu sama aja pengetahuan namanya ya teman-teman. Pilak aing. 5. Sudah ada verifikasi atau bukti. Nah, itu namanya ilmu tuh nggak bisa asal dibilang itu ilmu. Jadi kita harus ada kebenarannya dulu, harus ada bukti, diuji gitu guys. Terus yang terakhir, itu selanjutnya bersifat universal, yakni bahwa yang ditetapkan dalam teori tersebut dapat digunakan. Jadi kalau ilmu itu pasti harus berguna gitu. Setelah yang tadi sudah saya jelaskan nih, lanjut ya, yaitu ketelaah ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui mengenai suatu objek tertentu, baik yang berasal dari pengalaman indera, nalar, otoritas, intuisi, keyakinan, maupun dari wahyu, gitu ya. Sekaligus merupakan khazanah kekayaan mental yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mensejahterakan kehidupan manusia. Berbicara tentang pertumbuhan perkembangan ekonomi pengetahuan merupakan sebuah proses yang cukup panjang, di mana setiap fase perkembangan ilmu pengetahuan memiliki karakteristik ciri tersendiri di setiap zamannya. Karakteristik ilmu tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses pembauran budaya yang terjadi dalam perkembangan sosial di masyarakat, baik dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, serta budaya, yang selalu mengikuti perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konsepsi agama, ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Nabi Adam dong. Lalu kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang lahir karena ada rasanya keingin tahu.
yang muncul dalam diri setiap insan akibat adanya tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan manusia yang terus mengalami perkembangan. Berkembangnya ilmu pengetahuan di setiap masa atau rentang waktu disebabkan oleh paradigma berpikir manusia yang telah merubah dari kepercayaan-kepercayaan atau mitos-mitos menjadi lebih rasional. Terkait hal ini, maka para ilmuwan menjadikan filsafat ilmu sebagai suatu alat atau metode untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Setiap aktivitas hanya dapat mencapai tujuannya bila mana dilaksanakan dengan metode dengan tepat. Hanya manusia yang berilmu atau ilmuwan yang memiliki kemampuan rasional untuk melakukan aktivitas kognitif dan selalu mendambakan berbagai tujuan yang berkaitan dengan ilmu. Sikap sosial seorang ilmuwan adalah konsistensi dalam proses pendalaman keilmuan yang dilakukan. Sering dikatakan orang bahwa ilmu itu terbatas dari sistem nilai. Ilmu itu sendiri netral dan para ilmuwanlah yang memberinya nilai. Dalam hal ini, maka masalah apakah ilmu teoriks atau bebas dari nilai-nilai tertentu semuanya tergantung pada langkah-langkah keilmuan yang bersangkutan. Kehadiran filsafat ilmu digunakan untuk mengkaji sejauh mana nilai signifikansi dan aktualisasi berbagai ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Ilmu harus diupayakan dengan berbagai kegiatan manusia yang dengan menggunakan metode tertentu yang kemudian aktivitas metodis tersebut mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Kesatuan dan interaksi di antara aktivitas, metode dengan pengetahuan yang kemudian tersusun menjadi suatu ilmu dapat digambarkan dalam suatu bagan segitiga sebagai berikut. Akhir, manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Sebenarnya nih ya guys, tanpa saya jelaskan juga, ini ilmu pengetahuan tuh emang pasti bermanfaat dong bagi kalian semua gitu. Intinya ilmu pengetahuan juga pasti berhubungan dengan segala sesuatu hal yang dilakukan oleh manusia. Mungkin harus dijelasin lagi, tapi guys, gak apa-apa. Nilai dan ilmu kegunaannya secara moral dapat dilihat apakah berguna untuk peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan kemaslahatan untuk manusia atau tidak. Tuh. Jadi kudu bermanfaat ilmu itu. Percuma lu berbuat ilmu, menciptakan ilmu, maksudnya tapi gak bermanfaat gitu. Misal, salah satu contoh sebenarnya bermanfaat nih, tapi orang menyalahgunakannya, yaitu tutorial membuka pintu yang tidak ada kuncinya, misalnya gitu kan. Itu kan sebenarnya bermanfaat ya ketika kunci kita hilang, tapi itu menjadi salah gunakan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab dengan membuat kejahatan gitu lah. Nah, nilai-nilai bertalian dengan apa yang memuaskan keinginan atau kebutuhan seorang, kualitas dan harga sesuatu atau approaches responses. A few moments later. Nah, ilmu pengetahuan itu memiliki banyak fungsi, tergantung bagaimana manusia itu menggunakannya. Ya, adapun fungsi ilmu dalam sebagai berikut. Pertama, ilmu alam semesta itu berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan dan pengembangan teknologi yang merupakan konsep, gagasan, pemikiran, dan idenya yang bersifat non-fiksi atau yang bersifat software. Berbagai produk teknologi tersebut dapat memberikan berbagai kenyamanan bagi kehidupan manusia, baik dalam berkomunikasi, berpergian, mendapatkan berbagai keperluan hidup, air, udara, bahkan makanan, minuman, pakaian, pendidikan, kesehatan, hiburan, keamanan, dan lain sebagainya. Maka berarti telah memberikan rahmat bagi umat manusia. Karena produk teknologi berdasar pada ilmu pengetahuan, maka yang memberi rahmat sesungguhnya adalah ilmu pengetahuan, gitu guys. Yang kedua, ilmu alam berfungsi sebagai penjelasan atas segala hal yang terjadi. Di dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai peristiwa atau kejadian yang membutuhkan penjelasan. Misalnya terjadi tanah longsor, banjir bandang, tsunami, dan sebagainya. Dari aspek teologis, kaum agamis akan memandang bahwa musibah yang terjadi tidak lepas dari
akibat perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, berdasarkan keyakinan agama dengan menghubungkan azab dari Tuhan akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga jika hal yang diyakini penyebabnya, maka solusinya adalah melakukan muhasabah diri. Jadi kayak bahasanya kita itu sudah diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah alam semesta. Tapi tempat yang kita tempati ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berwajib. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Sehingga terjadilah longsor gitu kan, banjir bandang. Sedih juga ya, gitu kan. Jadi di sini kita harus melakukan yang namanya muhasabah diri gitu. Bahasanya sadar diri coy. Lu tuh udah numpang di bumi, lu malah nyusahin gitu kan. Ya, gak boleh gitu guys. Tuh contohnya nih, pohon-pohon itu dikasih dinding, dihalangin. Terus pohon-pohon tuh yang di puncak-puncak tuh udah pada gundul. Kan kita ada reboisasi guys. Kalian bisa loh memanfaatkan hal itu. Bisa kalau misalnya nanti kalian bawa nebang itu, kalian tuh harus menanam kembali guys. Jangan asal ambil aja. Oke? Lanjut. Manfaat yang ketiga. Ilmu berfungsi sebagai penerang atau nur, cahaya lah boy, bagi kehidupan manusia. Keberlangsungan masa depan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan bangsa tersebut terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu sebagai cahaya mensyaratkan kebersihan diri bagi orang yang mendapatkannya. Ilmu sebagai cahaya ini dapat pula dipahami dari adanya kehendak Tuhan yang memberikan cahaya kepada orang yang dikehendakinya. Nah, pokoknya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 24. Ya, oke, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Bercanda. Kesimpulan. Kesimpulan. Berdasarkan uraian dan analisis sebagaimana dijelaskan pada makalah ini, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai catatan penutup dari aspek aksiologi ilmu dari filsafat, mengkaji tentang fungsi ilmu untuk memberikan petunjuk, solusi, pemikiran ilmiah, dan pembebasan dari kebodohan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan ilmiah yang memiliki ciri-ciri. Pertama, dapat diamati. Yang kedua, dapat diuji. Yang ketiga, objektif gitu ya. Pokoknya udah dijelaskan tadi itu kan. Dah. Terakhir, selesai. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang salah, mohon diungkapkan. Dadah. 2,000 years later. Halo semuanya, terima kasih sudah menyaksikan materi yang sudah Uli jelaskan. Pokoknya terima kasih banget buat teman-teman ya yang sudah menonton. Saya sangat berapresiasi buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk melihat YouTube saya. Terima kasih untuk yang sudah like, komen, dan subscribe. Pokoknya teman-teman sehat selalu. Terima kasih kembali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tambahan. Jadi gini, dari materi yang saya jelaskan ini sebenarnya saya ini juga sekalian menyindir loh untuk pemerintah. Bercanda. Untuk kita semua sebagai umat manusia, seharusnya kita ini bersyukur, sadar kalau kita ini adalah manusia yang menumpang di muka bumi ini guys, gitu. Kita ini hanyalah titipan, kita bakal kembali lagi sama yang maha kuasa yang di atas. Jadi bersyukurlah. Kita harus hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam gitu. Jangan hablum minannas aja gitu loh. Kita harus hablum minal alam juga. Alam juga mempunyai kehidupan. Kita hanya berbeda di pikiran. Mereka juga sama guys, hidup. Jadi kita harus menghargai ciptaan Allah juga gitu. Itu salah satu paket menjadi kehabisan Allah guys. Gitu. Jadi kita diberi kenikmatan sama banyak ini, bersyukur. Kita manfaatin dengan baik, jangan dirusak. Gitu. Oke? Semoga adik-adik semua paham ya. Gitu. Pokoknya pesan dari Teteh Uli. Makanya sebenarnya aku juga sama sih. Sebenarnya kayak gitu. Ya, terima kasih. Dadah.